teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Teman-teman, nama saya Yusran Doni Tahir. Saya mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Samratulangi Manado, jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2017. Teman-teman, saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai materi dari analisis kebijakan publik. Dalam hal ini saya bertindak sebagai analisator publik. Nah, di sini saya mengambil judul kebijakan yaitu konflik agraria. Nah, dari judul kebijakan tersebut saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai dasar kebijakan, kemudian inti masalah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai teori evaluasi kebijakan, kemudian saya akan memberikan beberapa rekomendasi dari saya pribadi selaku seorang analisator publik. Nah, teman-teman jangan lewatkan, silakan simak video ini. Kita melangkah ke materi yang pertama, yaitu dasar-dasar kebijakan. Konflik agraria terjadi akibat adanya ketimpangan kepemilikan dan penguasaan serta pengelolaan dari sumber-sumber agraria itu sendiri. Nah, agraria itu sendiri adalah masalah yang berkaitan dengan pertanahan. Konflik ini bersifat masif, kronis, dan meluas, serta berdimensi sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Selain itu, konflik agraria sendiri masih dibayangi oleh peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang masih saling tumpang tindih. Penyelesaian konflik agraria merupakan sebuah upaya yang menimbulkan lahirnya reforma agraria. Reforma agraria itu sendiri merupakan program prioritas nasional yang diciptakan oleh pemerintahan Jokowi JK di dalam Nawacita nomor 5, di mana reforma agraria berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Pemicu lahirnya reforma agraria dalam garis besar ada dua. Yang pertama yaitu kurang tepatnya hukum dan kebijakan, dan yang kedua adalah kelambanan dan ketidakadilan di dalam proses sengketa pertanahan yang terjadi di Indonesia selama ini. Kita melangkah pada materi yang kedua, yaitu inti masalah. Yang pertama, konflik agraria seringkali menimbulkan tindakan kekerasan. Yang kedua, pelaksanaan reformasi agraria dianggap tidak serius dan konsisten. Dibuktikan dengan terjadinya perampasan tanah adat dan tanah milik masyarakat yang tidak adil dan cenderung menguntungkan pihak pengusaha yang dalam tanda kutip berduit. Ini membuat rakyat merasa tidak memiliki perlindungan dan keadilan hukum sebagaimana yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo di dalam pelaksanaan reforma agraria tersebut. Selanjutnya, pemerintah di dalam menetapkan proses sengketa tanah seringkali mengabaikan pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, bumi, tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Data tahun 2020 dari Komnas HAM merilis bahwa konflik agraria terus meluas. Konflik agraria ini disebabkan oleh adanya rasa tidak puas atas masyarakat yang hanya mengandalkan hidup dari alam dan kekayaan tanah, sehingga dalam hal ini masyarakat merasa tergerus oleh keberadaan daripada investor-investor yang merusak lahan hidup mereka. Kemudian, realita yang terjadi di lapangan saat ini yang diutarakan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN adalah di mana kaum adat atau masyarakat adat sudah tidak lagi mendapatkan perlindungan, sehingga perlindungan hukum adat yang diutarakan oleh pemerintah kini makin kabur dalam komitmen, sehingga Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menolak dan memprotes segala bentuk perampasan tanah yang terjadi di lahan adat. Kemudian inti masalah selanjutnya adalah tumpang tindih tidak hanya terjadi pada izin, tata ruang, dan lain-lain, tetapi terjadi juga pada regulasi. Dan yang paling terakhir adalah keberatan pemerintah untuk membayar kompensasi penggantian ganti rugi kepada masyarakat, kemudian penggunaan tindakan kekerasan, pelibatan aparat, serta menjebak masyarakat yang memprotes atas pemerintah dengan jebakan berupa jerat hukum. Kita melangkah ke bagian yang ketiga, yaitu teori evaluasi kebijakan publik. Saya selaku analisator kebijakan akan menggunakan teori evaluasi kebijakan publik untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan pemerintah di dalam mengatasi konflik agraria dengan program unggulannya yaitu reforma agraria.
apakah reforma agraria tersebut berdampak baik atau berdampak buruk terhadap kasus-kasus konflik agraria yang ada di Indonesia. Saya memilih teori evaluasi kebijakan publik dari William Dunn tahun 1978, yakni Guthrie Model. Model evaluasi kebijakan yang diutarakan oleh William Dunn adalah untuk mencari dampak aktual yang terjadi atas kebijakan tersebut, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Jadi bukan mencari dampak yang diharapkan oleh pemerintah terjadi, tapi saya berdiri dalam ranah objektivitas untuk menentukan dampak utama dan dampak sebenarnya yang terjadi kepada masyarakat. Berdasarkan inti masalah, keluhan dan realitas sosial yang terjadi, saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai dampak aktual yang terjadi akibat adanya konflik agraria dan sejauh mana keberhasilan reforma agraria. Dampak aktual yang terjadi di masyarakat akibat kebijakan reforma agraria atas konflik agraria ini yaitu dalam variabel politik, ekonomi, dan pembangunan, penguasaan sumber daya alam, penegakan demokrasi, dan peraturan perundang-undangan dikatakan sangat disayangkan jauh dari keberhasilan reforma agraria itu sendiri. Disebabkan oleh konflik agraria bukannya berkurang, tetapi semakin hari semakin bertambah, sehingga masyarakat kelas bawah terus-menerus menjadi korban. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu rekomendasi. Dan saya di sini selaku seorang analisator publik akan memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah terkait langkah dan proses penyelesaian daripada konflik agraria yang terjadi di Indonesia saat ini. Yang pertama yaitu penyelesaian tumpang tindih antara kebijakan dan aturan yang ada di dalam instansi-instansi pemerintah diselesaikan dengan cara musyawarah dengan masyarakat, kemudian melibatkan instansi-instansi yang lebih tinggi melalui mekanisme koordinasi. Yang kedua yaitu penataan peraturan perundang-undangan tentang konflik keagrariaan dari tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, sampai pada keputusan bupati dan wali kota. Ketiga yaitu adanya peran serta semua pihak yang terkait di dalam konflik keagrarian tersebut, mulai dari pihak yang memerlukan tanah, pihak masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan, pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat ataupun tokoh adat. Yang keempat yaitu membuka saluran keluhan bagi warga sebelum terjadinya konflik agraria. Kelima, pemerintah daerah bertindak sebagai mediator independen yang tidak terikat dan tidak terkoneksi dengan pihak manapun. Keenam, DPRD sebagai wakil rakyat harus berkomitmen kuat untuk membantu penyelesaian untuk masyarakat. Kemudian yang ketujuh, para pihak yang terlibat dalam konflik agraria harus membangun komunikasi yang intens. Kedelapan yaitu sosialisasi dan monitoring kesepakatan. Yang kesembilan yaitu pilihan kompensasi bersifat sustainable atau berkelanjutan sehingga menguntungkan bagi masyarakat. Dan yang ke-10 yaitu akses terhadap tanah dan sumber daya alam kepada masyarakat tidak diputus. Ke-11 yaitu pengambilan keputusan di dalam penyelesaian konflik diambil secara sukarela dan transparansi tanpa ada intervensi dan manipulasi. Yang ke-12, mediator harus memahami betul tentang budaya, kultur, dan kearifan lokal dari masyarakat adat setempat. Dan yang ke-13, harus mengidentifikasi aktor, sumber, dan cakupan konflik. Demikian rekomendasi yang dapat saya berikan kepada pemerintah dari saya pribadi selaku seorang analisator publik. Semoga materi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan dan dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan reforma agraria di tahun berjalan ini. Semoga kita masih tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa dan semoga Indonesia menjadi negeri yang diberkati. Salam agraria, salam reformasi, hidup masyarakat.